Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tottenham versus West Ham, hujan gol, The Hammers menang 3-2. Tottenham Hotspur kontra West Ham United tersaji di O2 Stadium Perth, Australia. West Ham unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Danny Ings di menit ke-18. Dan Divin Mubama di menit ke-23. Tottenham mampu menyamakan kedudukan lewat gol Giovanni Lo Celso di menit ke-68. Sanchez's header, Lo Celso! Dan Destiny Udogie di menit ke-71. Perisic in, good header, good goal! Gianluca Scamacca menjadi pahlawan West Ham setelah berhasil mencetak gol di menit ke-78. Down here for the Italian international who scores. Skor 3-2 untuk kemenangan West Ham menghiasi pertandingan uji coba ini. Kim Min-jae resmi jadi pemain Bayern Munich. Bayern Munich akhirnya meresmikan kepindahan Kim Min-jae. Bek asal Korea Selatan itu dikontrak berdurasi 5 tahun. Kim baru saja diumumkan sebagai pemain baru setelah ditebus 50 juta euro dari Napoli Selasa 18 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dia akan mengenakan nomor 3 di Bayern. Kim Min-jae jadi pembelian ketiga Bayern musim panas ini setelah Konrad Laimer dan Rafael Guerreiro yang datang secara cuma-cuma. Messi latihan perdana di Inter Miami diliput ratusan wartawan. Lionel Messi sudah mulai berlatih di Inter Miami. Aksi Messi juga tampak ditunggu-tunggu betul para wartawan. Liputan Messi dihadiri 200 wartawan dan melibatkan helikopter serta drone untuk mengambil gambarnya. Kabarnya, Lionel Messi akan segera menjalani debutnya pekan ini. Pemain yang mengantar Argentina juara Piala Dunia 2022 itu disebut akan bermain saat Inter Miami melawan Cruz Azul di Leagues Cup 2023. Gaji Sultan Steven Gerrard di Arab Saudi, Ten Hag lewat. Al-Ettifaq resmi menggait Gerrard sebagai pelatih pada musim panas 2023. Al-Ettifaq berani menggaji mahal Gerrard selama di Arab Saudi. Gerrard mendapat bayaran 15,2 juta pound setahun atau 300.000 pound per pekan. Melansir Daily Star, gaji Gerrard di Al-Ettifaq membawanya masuk ke daftar pelatih dengan bayaran termahal di dunia. Dia menempati posisi keempat di bawah Diego Simeone, Pep Guardiola, dan Jurgen Klopp. Gaji 9 juta pound Erik ten Hag di Manchester United pun masih jauh di bawah Gerrard. Juan Laporta ingin boyong Bernardo Silva ke Barcelona. Barcelona pun masih berusaha menambah amunisi jelang bergulirnya musim baru 2023-2024. Bernardo Silva menjadi salah satu pemain yang dibidik klub asal Catalunya tersebut. Silva memang sudah dikaitkan dengan Barcelona selama hampir 1 tahun terakhir. Blaugrana bahkan siap menjual 6 pemainnya demi mendapat tanda tangan bintang Portugal itu. Presiden Barcelona, Juan Laporta, mengakui klubnya ingin mendatangkan Silva. Hal itu dia utarakan saat bertemu para penggemar Barcelona Senin 17 Juli 2023. Rasmus Højlund setuju pindah ke MU. Striker muda Rasmus Højlund menyatakan setuju untuk pindah ke Manchester United. Kini, bisakah setan merah merayu Atalanta? Hal itu dikemukakan pakar transfer Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut Rasmus Højlund menyetujui kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Lain sisi, Atalanta tidak berniat menjual Rasmus Højlund. Namun, Fabrizio Romano menaksir Atalanta mungkin setuju di angka 65 hingga 70 juta euro atau setara 1 triliun rupiah sampai 1,1 triliun rupiah.
Chelsea dikabarkan mau tebus Moises Caicedo 1,5 triliun rupiah. Daily Mail mengabarkan bahwa Chelsea akan membayar Moises Caicedo dengan harga 80 juta pound sterling. Arsenal mundur dari perburuan Moises Caicedo dengan nominal itu. Moises Caicedo dinilai akan menjadi tandem yang pas untuk Enzo Fernandez di lini tengah Chelsea. Untuk menambah uang transfer Moises Caicedo, Chelsea masih harus merampingkan skuadnya. Pierre-Emerick Aubameyang yang akan dilepas, Marseille yang menjadi tujuannya. Chelsea sudah melepas banyak pemain usai belanja besar dalam 2 bursa transfer. Enzo Fernandez menjadi pembelian termahal Chelsea dengan bayaran 106,8 juta pound sterling. MU tegas, Harry Maguire cuma dijual, nggak boleh dipinjam. Dilansir dari The Guardian, Manchester United sudah mencopot jabatan kapten dari Harry Maguire. Diyakini itu jadi sinyal yang menguatkan kalau pemain berusia 29 tahun tersebut memang siap-siap dijual. West Ham United berminat kepada Harry Maguire, akan tetapi West Ham cuma mau opsi berupa peminjaman selama semusim. Hal itu pun langsung ditolak oleh Manchester United. Pilihannya cuma satu, Maguire dijual permanen. Musim baru belum mulai, Naby Keita cedera. Keita cabut dari Liverpool dengan status bebas transfer pada musim panas 2023. Gelandang Guinea itu pindah ke Werder Bremen dan mengikat kontrak selama 3 tahun. Kondisi kesehatan Keita tak kunjung membaik bahkan setelah meninggalkan Liverpool. Paling baru, pemain 28 tahun itu cedera menjelang sesi uji coba Werder Bremen kontra VfB Oldenburg Senin 17 Juli 2023. Cedera tersebut memaksa Naby Keita menghabiskan waktu di ruang perawatan sebelum musim 2023-2024 bergulir. Werder Bremen dijadwalkan memainkan pekan perdana Liga Jerman melawan Bayern Munich pada 19 Agustus 2023. Bayern Munchen hancurkan musuh 27-0 dengan 3 pemain cetak 5 gol. Anak asuh Thomas Tuchel melakoni kick-off musim baru pada Selasa 18 Juli 2023 di area regional mereka Tegernsee, Bavaria. Skuad Bayern Munchen membukanya dengan laga uji coba melawan tim amatir lokal FC Rotterdam Egern yang berakhir dengan skor gila 27-0. Dalam pertandingan itu, 3 pemain Bayern Munchen kompak menghujani gawang musuh dengan mencetak 5 gol. Mereka ialah Jamal Musiala, Mathys Tel, serta pemain yang baru kembali dari masa peminjaman di Manchester United, Marcel Sabitzer. Barcelona segera get Joshua Kimmich usai Bayern Munchen berikan izin. Klub Liga Spanyol, Barcelona segera get Joshua Kimmich di bursa transfer kali ini usai Bayern Munchen berikan izin. Meskipun Bayern Munchen awalnya menolak untuk menjual bek berpaspor Jerman tersebut ke Barcelona. Namun, Bayern Munchen baru-baru ini telah mengizinkan Joshua Kimmich untuk meninggalkan Allianz Arena of Munich. Melansir dari VKS, Bayern Munchen bahkan telah mengucapkan selamat tinggal kepada Joshua Kimmich. Kendati demikian, Barcelona harus bersaing dengan Manchester City dalam berburu Joshua Kimmich di jendela bursa transfer Juli ini. Kontrak Alejandro Balde akan segera diperpanjang Barcelona. Barcelona dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak dari salah satu bek mereka, yaitu Alejandro Balde. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Fabrizio Romano, di mana dalam laporannya, Romano menuliskan apabila Barcelona sangat puas dengan performa bek berusia 19 tahun tersebut. Karena hal tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Untuk durasi kontrak sendiri, dari laporan yang sama diketahui apabila Barca akan memberikan kontrak dengan durasi 5 tahun. Bek Chelsea diperkirakan akan absen lama karena cedera ACL.
Bek Chelsea Wesley Fofana diperkirakan akan absen cukup lama setelah diketahui mengalami cedera ACL. Fofana sendiri sebenarnya baru bergabung dengan Chelsea musim kemarin. Dengan absennya Fofana, kini Chelsea dilaporkan oleh Fabrizio Romano akan mencoba untuk mencari bek baru. Terutama karena saat ini stok bek mereka memang menipis. Untuk pembelian sendiri, Chelsea akan mengkonsentrasikan transfer bek hanya untuk bek tengah yang cocok dengan skema permainan mereka. Viral, Mason Mount diganggu supporter sampai bete. Mason Mount menjadi korban supporter yang memburu tanda tangannya. Gelandang anyar Manchester United itu sampai bete. Video Mount diganggu supporter itu beredar di media sosial. Pemain Inggris itu terlihat diikuti sekelompok penggemar yang meminta tanda tangannya di jersey MU. Mason Mount tampak bete, namun menolak halus permintaan tersebut. "Maaf kawan, saya tak memberi tanda tangan dalam 3 hari terakhir. Jadi kenapa terus mengikuti saya?" kata Mount coba menghindar dengan terus berjalan. Jonny Evans tanda tangan di kontrak jangka pendek dengan Manchester United. Manchester United melakukan hal mengejutkan saat ini dengan memberikan kontrak jangka pendek untuk bek senior Jonny Evans. Evans sendiri sempat bermain untuk Manchester United. Ia bahkan merupakan salah satu produk dari akademi Setan Merah. Kini di usianya yang sudah memasuki 35 tahun, sang bek memutuskan untuk menerima tawaran kontrak jangka pendek bermain kembali di klub lamanya tersebut. Jonny Evans sendiri setelah cabut dari Manchester United di tahun 2015 sempat bermain untuk West Brom sampai tahun 2018. Setelah itu ia menaikkan kontrak dan bermain dengan Leicester City sampai akhir musim 2023 kemarin. Saat Onana terbang ke Manchester, Inter Milan awali musim baru tanpa kiper. Inter Milan memulai musim baru tanpa kiper utama ketika menekuk Lugano 3-0. Pada saat bersamaan, Andre Onana mempersiapkan keberangkatan ke Manchester United. Adapun kapten mereka yang posisinya digusur Onana musim lalu, Samir Handanovic, hengkang setelah kontraknya berakhir. Begitu juga kiper ketiga musim lalu Alex Cordas, yang ikatannya tak diperpanjang. Praktis, Inzaghi hanya memiliki 2 kiper sementara yang tersedia saat ini. La Gazzetta dello Sport membeberkan fakta bahwa Inter Milan menjadi satu-satunya klub Serie A yang memulai pramusim 2023-2024 tanpa memiliki kiper utama. Tanda Yunus Musa gabung AC Milan semakin jelas. Tanda Yunus Musa gabung klub Liga Italia AC Milan di bursa transfer musim panas ini semakin jelas. Pasalnya, gelandang berpaspor Amerika Serikat tersebut tidak termasuk dalam starting 11 Valencia dalam laga uji coba. Tak hanya itu, negosiasi antara AC Milan dengan Valencia terkait penandatanganan Yunus Musa di bursa transfer kali ini kabarnya berlangsung positif. Bahkan Fabrizio Romano mengungkapkan bahwasannya AC Milan akan segera menyegel Yunus Musa sebagai pemainnya. Jordi Alba resmi merapat ke Inter Miami. Jordi Alba dipastikan untuk merapat ke tim MLS Inter Miami untuk bereuni dengan mantan rekan satu timnya di Barcelona, Lionel Messi. Yang menarik, selain Alba, Inter Miami juga akan mencoba untuk mendatangkan satu pemain lagi untuk memperkuat skuad mereka. Pemain ini sendiri tak lain adalah Luis Suarez, yang juga merupakan mantan rekan satu tim dari Messi, Busquets, dan Alba. Dengan demikian dapat dipastikan apabila transfer itu terjadi, maka Inter Miami akan memiliki 4 pemain yang dulu sempat menjadi pilar penting di skuad La Liga, yaitu Barcelona untuk mengarungi MLS musim depan. Nah, itu
Itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!